Para mahasiswa ketakutan dan lari berhamburan hingga ke permukiman warga. Rakyat keluar! Kita kekecewaan Bupati. Kita cuma sampaikan turun aspirasi Bupati, kondisi daerah saat ini. Kita lebih tahu. Para mahasiswa pun sempat protes akan perlakuan Bupati yang mengusir mereka dengan menggunakan parang. Bupati mengklaim hanya melindungi tamu yang tengah mengunjunginya dari unjuk rasa mahasiswa yang dinilai meresahkan. Sedangkan para mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Tetap mereka terpaksa mau melakukan orasi, sementara saya harus melindungi. Kaget, kami sebenarnya menunggu bahwa kalau misalkan Pak Bupati ingin melayani kami dengan berdebat atau menyampaikan aspirasi, kami akan terima dan kami siap menghadap. Tetapi karena kami melihat tiba-tiba dalam oto langsung Pak Bupati menarik parang dan itu menuju pada masa aksi, dengan spontan kami lari. Karena kami juga berpikir ini barang tajam dan ini bisa membahayakan kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frans Maneri. Kami perlu menyampaikan sebuah pernyataan atau penjelasan terkait dengan video viral yang telah diedar dalam kaitan dengan pembubaran massa aksi. Ini berawal dari kelompok aksi yang melakukan aksi demonstrasi di hari bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara. Pada siang hari sekitar jam 11 mereka melakukan orasi di kantor DPR dan sudah disampaikan maksud mereka dan sudah ditanggapi oleh Ketua DPR. Kemudian mereka lanjutkan setelah mereka kembali dari DPR, mereka lanjutkan aksi lagi di kantor keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pada saat itu di kantor tersebut karena pegawai sebagian beragama Muslim dan sudah melakukan sholat, mereka masuk dan mengobok-obok fasilitas kantor dengan membuang bunga dan meja, sebagian alat-alat yang ada di meja membuang keluar. Dari situ mereka melanjutkan ke Hotel Marahai di Wosia dan sudah ditegur oleh pihak keamanan karena bertepatan dengan jam sholat. Kami menganggap bahwa ini sudah tidak terjadi aksi lagi. Tiba-tiba saya mengikuti pleno KPU penetapan hasil pemilu pasca putusan MK. Kami dengan Forkopimda berada di Greenland untuk melakukan mengikuti proses pleno KPU. Tiba-tiba sekitar jam 3.40 anak saya telepon, anak saya di rumah yang sementara berada di rumah di Pantai Bowens. Itu menelpon kami menyatakan, Papa, mahasiswa yang mengaturkan aksi ini sementara menuju ke rumah. Kebetulan di rumah itu ada acara makan. Ibu menjamu tamu yang kami undang, yaitu tamu penyanyi maupun artis Mongol. Saya langsung keluar dan waktu keluar dari tempat pleno menuju ke rumah, sebelum sampai ke rumah kami, di situ ada penginapan Greenland yang kurang lebih 70 meter dengan rumah kami. Massa aksi sudah mau meletakkan mobil dan mau berorasi di situ untuk mau mengusir para tamu yang kami undang, seakan-akan tidak boleh melakukan pertunjukan pada malam ini. Saya datang dan tegur baik-baik, adik-adik sebaiknya pulang karena ini sudah sore dan ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi. Tapi mereka menantang saya. Mereka bilang, ya keuangan daerah seperti ini kenapa harus buang-buang uang untuk membawa artis papan atas. Saya bilang ini kan hiburan dalam kaitan dengan hari ulang tahun. Tetap mereka terpaksa mau melakukan orasi, sementara saya harus melindungi tamu kami. Jadi tindakan yang saya ambil tadi sore itu sebenarnya bukan selaku bupati, karena ini di kompleks perumahan saya
Dan tidak ada aparat di situ pada saat itu, tidak ada aparat kepolisian karena tidak ada yang menduga bahwa masa aksi itu akan ke situ. Saya membujuk mereka sekitar 3-4 kali untuk suruh bubar. Dan mereka tidak mau, ya sudah. Kebetulan di mobil saya ada parang salawaku yang rencana untuk cakalele di acara HUT. Itu ada dan saya usir. Kalau dengan tangan kosong kan tidak mungkin mereka bisa kabur. Ya saya kejar. Mau tak mau saya harus kejar dengan parang. Untung mereka lari. Kalau tidak lari dan nantang saya mungkin tadi tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mungkin itu kronologis saya kecewa dengan mereka. Mereka ini anak-anak muda, mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa Kristen. Di dada mereka ada salib, lalu tindakan mereka seperti itu. Ya menggambarkan seakan-akan wilayah ini tidak nyaman dan aman. Makanya saya sudah tegur mereka baik-baik, suruh mereka kembali. Tapi karena tidak mau ya, selaku pimpinan di daerah ini terpaksa saya harus bubarkan. Jadi mungkin itu sekitar penjelasan bagi saudara-saudara yang mau menonton dan mempercayai ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum, salam sehat selalu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita orang semua, khususnya masyarakat Halmahera Utara dan juga Pak Bupati yang mungkin hari ini sementara merayakan hari ulang tahun Halmahera Utara yang ke-21 tahun. Nah, karena memang viral yang sudah dibagikan oleh teman-teman yang di grup-grup, Pak Bupati menyampaikan sebuah kronologi terkait dengan kejadian tadi siang. Dan saya selaku Ketua Cabang GMKI Cabang Tobelo akan memberikan klarifikasi bantahan terkait dengan kronologi yang kemudian coba diceritakan oleh Pak Bupati, versinya Pak Bupati. Ya, baik. Jadi terkait dengan kronologi kejadian Bupati Dusu teman-teman GMKI dengan benda tajam atau parang, ini salah satu kebenaran yang perlu saudara semua tahu. Dan kami juga GMKI Cabang Tobelo tidak menginginkan hal ini dapat terjadi, karena ini juga menyangkut dengan nama baik Kabupaten Halmahera Utara. Tentunya dengan kondisi daerah yang sangat kacau balau seperti ini, kami tidak menginginkan lebih memperburuk suasana. Kami hanya bagaimana memberikan pikiran dan juga tanggapan bahwa Bupati harus mengambil keputusan yang itu bisa menunjukkan sebuah progres untuk Halmahera Utara ke depan lebih baik. Saya sedikit menceritakan terkait dengan kronologi. Waktu teman-teman GMKI tiba di Hotel Greenland, karena kami mendapatkan informasi bahwa Mongol dan juga Mario akan menginap di sana. Nah, kami berkerinduan untuk bisa bertemu dengan Mongol, walaupun kami datang pakai show, dan kami berharap kalaupun misalkan ini bisa dimediasi dan bisa kita berjumpa, kita akan sama-sama berdiskusi dengan baik. Kami hanya sekedar menyampaikan bahwa ke Mongol dan juga ke Mario, kondisi Halmahera Utara itu sekarang seperti ini, krisis, kemudian hutan dan lain sebagainya. Kami hanya menyampaikan bahwa kegiatan ini dia cukup merugikan masyarakat. Nah, setelah kami datang ke tempat kejadian, ke TKP di Hotel Greenland Tobelo, kami sempat mengatur posisi untuk bisa menyampaikan orasi dengan nyaman supaya tidak mengganggu jalan aktivitas masyarakat. Kami masih sementara setel untuk bisa auto terparkir dengan baik. Dan dalam persiapan untuk berorasi, belum sempat berorasi, ada mobil hitam yang datang menghampiri masa aksi. Mobil hitam yang datang menghampiri masa aksi. Kalau tadi di video yang beredar, Pak Bupati menyampaikan sebelum kami berorasi, beliau sudah menyampaikan peringatan atau menegur kami bahwa 4 kali teguran untuk bilang supaya masa aksi bisa kembali dan juga menghentikan aktivitas orasi. Saya ingin menegaskan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Pak Bupati itu tidak benar. Pak Bupati tidak langsung memberikan teguran kepada masa aksi selama 4 kali, sebanyak 4 kali maksudnya. Beliau datang keluar dari mobil langsung mengambil peda atau parang. Dan karena serentak masa aksi kaget, kami sebenarnya menunggu bahwa kalau misalkan Pak Bupati ingin melayani kami dengan berdebat atau menyampaikan aspirasi, kami akan terima dan kami siap menghadap. Tetapi karena kami melihat tiba-tiba dalam oto langsung Pak Bupati menarik parang dan itu menuju pada masa aksi,
dengan spontan kami lari karena kami juga berpikir ini barang tajam dan ini bisa membahayakan kami. Dan kami lari menghindari Pak Bupati, dan saya sempat menenangkan teman-teman agar jangan melakukan hal-hal yang itu bisa memancing emosi Pak Bupati, sehingga tindakan-tindakan ini tidak jadi viral sama seperti yang teman-teman dan saudara-saudara lihat sekarang ini. Karena Bupati mengejar masa aksi dan kemudian tidak menemukan kami karena kami lari agak sedikit jauh menghindar dari benda tajam, Pak Bupati balik lagi mobil tempat sound system, dan juga dalam mobil itu ada 2 kader kami GMKI Cabang ada yang satu sopir dan yang satu kader kami perempuan dan duduk di kursi depan. Karena Pak Bupati tidak menghampiri kami atau tidak mendapatkan kami, Bupati mengarah kepada mobil dan itu Bupati melakukan aksi. Dan saya kira aksi itu cukup sadis dan menurut saya tidak perlu dicontohkan bagi pimpinan-pimpinan daerah yang ada di Kabupaten di Maluku Utara. Pak Bupati melakukan tindakan dengan cara memotong kaca mobil kami sehingga kaca mobil itu retak, pecah, dan pecahan kaca mengenal tangan kader kami, kader perempuan yang duduk di kursi depan, dan itu berdarah. Kemudian Pak Bupati ke belakang juga memotong sound system kami, merusak, dia kasih lubang orang sound system dan itu rusak. Sampai sekarang kami masih mengamankan di salah satu kediaman teman kami. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa tadi yang Pak Bupati bilang sempat menegur kami sebanyak 4 kali, itu tidak benar. Pak Bupati turun dari mobil setelah menghadap dengan masa aksi itu langsung menarik parang dan mengarah kepada masa aksi. Dengan spontan kami takut dan kami kaget, makanya kami menghindar daripada itu. Dan kami juga sempat berusaha untuk menenangkan sehingga Pak Bupati jangan mengambil keputusan yang fatal seperti ini, karena ini akan menjadi viral dan akan menjadi perbincangan yang tidak baik bagi Pak Bupati. Setelah itu juga kami sempat berhadapan dengan Pak Bupati, kami sempat menyampaikan Pak Bupati, kami sayang Pak Bupati. Selaku putra daerah Halmahera Utara, kami cukup menyayangi Pak Bupati dalam kondisi yang krisis seperti ini. Dan kami kecewa Pak Bupati melahirkan sebuah kebijakan yang itu tidak berdampak pada untuk bagaimana bisa meningkatkan kembali perekonomian Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian saya juga ingin mengklarifikasi terkait dengan GMKI masuk di kantor BKD atau di kantor keuangan Kabupaten Halmahera Utara, dan dalam video yang Pak Bupati sampaikan bahwa kami merusak kemudian membawa meja dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tekankan itu tidak benar. Nah, tadi GMKI datang, kami hanya karena kami datang itu tidak ada satupun pegawai yang berkantor atau berada dalam kantor keuangan itu sendiri, sehingga kami hanya mengangkat tempat-tempat sampah dan juga pot-pot bunga, dan juga ada pamflet-pamflet kayak stiker yang dipampan di muka. Itu saja yang kami ambil dan kami buang di luar. Itu bentuk kekecewaan. Saya kira ini adalah hal yang wajar yang perlu kami sampaikan, bahwa ini adalah bentuk kekecewaan kami dari GMKI Cabang Tobelo. Jadi kami tidak merusak, apalagi kami mengambil meja. Ini salah satu kebenaran yang perlu saya sampaikan, sehingga ini tidak menjadi isu bias yang Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga teman-teman mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Halmahera Utara, Frans Maniri. Ya, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Salam. Nasib bukan cuma pas-pasan, apa memang ini takdir Tuhan, tapi jodoh